ada Abraham, Bu. Sebelum Abraham masih ada yang lain, Bu. Siapa? Nuh, Adam. Ya, Bu. Ibu janganlah bohongi ibu diri sendiri. Sudah saya katakan, Kenapa? Allah itu tidak mungkin menciptakan sama dengan dia. Tidak mungkin Allah itu menciptakan setara dengan dia. Di Yohanes 5:26 sudah jelas. Yesus Bisa mempunyai dilihat kepribadian sendiri. bisa dilihat di Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan dia adalah satu. Aku dan Ya. Allah Bapa adalah satu. Iya, iya. Coba Ibu baca selanjutnya, Bu, sampai 35. Atau dari 28 Ibu baca sampai 35. Itu jelas dikatakan. Enggak, di sini kan Gini udah loh, Bu. jelas. Iya, nggak ada Di sini masalah. kan udah jelas Nggak ada dikatakan masalah. Nggak ada bahwa masalah, Ibu. Ah, Kalau seandainya ibu dirubah jadi laki-laki pun sama Yesus, itu nggak ada masalah, Bu. Kalau seandainya bulan itu muncul dia siang hari, itu nggak ada masalah bagi Yesus. Ya, kalau seandainya Yesus mampu membuat matahari itu menjadi dingin, ya Bu, menjadi sejuk, tidak memancarkan sinar panasnya, itu bisa saja terjadi. Tetapi itu bukan atas kehendak dirinya, Bu. Kehendak Tuhanlah yang mengutusnya. Ya, jadi apa yang dilakukan Yesus itu semua adalah kehendak dari Tuhan yang mengutusnya. Yesus tidak bisa berkata apa-apa, Bu. Yohanes 12 nomor 48, 49 sampai 50. Sudah jelas di situ dikatakan. 12:49 itu, aku berbicara bukan dari diriku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Segala apa yang dikatakan itu segala apa yang dikatakan yang mengutus aku, itulah yang aku sampaikan kepada kalian. Yesus menerima firman. Segala firman yang kau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Dia menerima firman, artinya dia menerima perintah dari Tuhannya, dan itu harus disampaikan kepada umat manusia, umatnya bangsa Israel, Bu. Terserah dia mau dijempalik-jempalikannya dunia ini, nggak ada masalah. Tapi itu bukan atas dasar dari keinginannya, bukan atas dasar dari kehendaknya. Kalaupun dia menghakimi orang, manusia nanti suatu saat nanti, itu bukan atas kehendak dia. Sementara yang dikatakan bukan dia menghakimi, firman itulah yang menghakiminya. Firman itulah yang akan menjadi penuntutnya, dituntut dengan firman itu. Karena firman itu sudah disampaikan, kenapa kalian tidak mengikuti firman tersebut yang sudah kusampaikan? Firman itulah yang menjadi hakimnya, itu kata Yesus, Bu. Yesus nggak bisa berbuat apa-apa tanpa ada yang menggerakkan, tanpa ada yang memerintahkan, nggak bisa, Bu. Capek kami, capek kami, gimana ya? Kalau dibilang letih kami di sini, Bu, tapi kami nggak berhenti. Nggak akan berhenti kami sampai di sini untuk meluruskan kalian. apa yang perlu diluruskan dari kami? Kami nggak Ya, perlu coba Ibu bantah perkataan saya. Yesus itu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa ada yang menggerakkan. Bagaimana menurut Ibu? Ngapain dia berbuat apa-apa tanpa ada yang gerakan? Itu di mana apanya coba? Oh, dia memang Yohanes Tuhan, jadi 5:30, Yohanes 5:36, Yohanes 12:49. Silakan Ibu baca. Yohanes 5:30, Yohanes 5:36, Yohanes 12:49. Silakan Ibu baca. Dari 48 sampai 50 Yohanes 12 itu. Silakan Ibu baca. Saya nggak asumsi, Bu. Saya nggak asumsi. Kita belajar, Bu. Dan kita paham Bible Ibu. Sekarang gini ya, Bang. Kalau kalian bilang apa namanya? Apa ya? Apa sih tadi mau aku bilang? Jadi lupa aku. Jadi lupa aku tadi apa mau aku bilang. Abang, gaskan aja, Bu. Saya temani Ibu ketawa. Lanjut, Bu, gaskan dia. Numpang ketawa, Bang. Hahaha. Hutang. Gini analoginya, Bu, ya. Saya sebagai pimpinan Ibu di perusahaan. Ibu sebagai ya sekretaris saya, kan begitu. Kita berada di dalam satu ruangan. Kalau saya diam, tentu Ibu pasti diam. Tapi kalau saya sudah berbicara, sekretarisku, silakan kamu kerjakan perbendaharaan ini. Nah, pasti Ibu bekerja di situ sesuai dengan apa yang saya perintahkan. Betul tidak, Bu? Betul tidak?
Kalau tidak ada tugas yang saya berikan kepada ibu, ibu tidak akan melakukan apa-apa di situ. Duduk diam sambil main handphone mungkin, sambil tiktokan mungkin, sambil ngaca mungkin, atau mungkin sambil berhias mungkin. Jadi kalau ada sesuatu yang penting yang harus dikerjakan, itu saya perintahkan kepada ibu, pasti ibu laksanakan, karena ibu adalah bawaan saya. Begitu juga Yesus. Yesus itu punya atasan. Yesus itu punya pengutus, karena dia diutus, dia mengakui dia diutus, Bu. Nah, kalau seandainya pengutus tadi tidak memerintahkan, tidak menyuruh, maka Yesus tidak bisa melakukan apapun di luar dari itu. Nah, begitu Tuhannya tadi, pengutusnya tadi, berkeinginan memerintahkan Yesus, berkehendak melakukan apapun terhadap diri Yesus, maka Yesus siap untuk melaksanakannya. Harus sebagai dia namanya anak Tuhan. Dia harus patuh sebagai anak Tuhan, Bu. Dia harus patuh sebagai anak Allah. Karena definisi anak Allah itu adalah orang yang taat, orang yang berserah diri kepada yang mengutus. Artinya dia tidak memberontak, Bu. Apa yang dikatakan Tuhan, dia harus laksanakan. Nah, kalau dikatakan Matius 15:24, aku hanya diutus, hanya. Kalau sudah hanya, tidak ada kata lain, Bu, selain hanya. Aku hanya diutus kepada domba yang hilang dari bangsa Israel. Lalu orang Kristen memahami di Matius 28, ya, beritakanlah Injil ke seluruh bangsa dan jadikanlah mereka muridku. Nah, ini sudah masalah kaprah. Bahwa kalian ini mengartikan seluruh bangsa-bangsa, yaitu bangsa Indonesia, bangsa Jerman, Filipina, Spanyol dan lain sebagainya. Tapi tidak ke situ, Bu. Kalau dia melakukan hal itu berarti dia sudah menentang Tuhannya yang mengutusnya. Tuhannya memerintahkan Yesus itu untuk mengajarkan ketuhanan, menginformasikan Tuhan itu seperti apa, mengajarkan perintah-perintah Tuhan, ya, sambil dia mempraktekkannya kepada murid-muridnya, itu hanya kepada bangsa Israel, tidak kemana-mana. Nah, kalau dia melakukan hal-hal di luar dari perintah Tuhan, maka dia tidak dikatakan anak Tuhan, Bu. Dia sudah memberontak Tuhan. Yang memberontak Tuhan itu artinya apa? Iblis, Bu. Iblis itulah yang memberontak Tuhan, tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Seolah-olah dia hebat. Kalau Yesus tidak, Bu, dia taat. Kalau aku hanya diutus, ya di situ aja. Gitu. Ada yang mau ditanya kamu? Ibu Esra. Ya, silakan Ibu resapi apa yang saya utarakan tadi. Kita di sini nggak ada menaruh kebencian terhadap kalian. Wallahi, Bu, nggak menaruh kebencian kami terhadap kalian. Malah kami di sini berusaha untuk nanti kita di sana bisa ketemu, kita bisa bersuka cita, kita di surganya Allah. Karena surga itu milik Allah, Bu, bukan milik manusia. Tidak berhak manusia itu mengklaim dirinya, ya, mengklaim dirinya bakal masuk surga. Tidak bisa, nggak ada berhak, Bu. Walaupun Islam sekalian, dia tidak boleh mengklaim dirinya akan masuk surga. Surga itu milik Allah. Kita ini milik Allah, Bu. Jentik kita, jari-jari kita, kepala kita, tubuh kita, semuanya milik Allah. Darah kita, semuanya milik Tuhan, Bu. Kita gimana? Kita hanya ciptaan, Bu, nggak ada apa-apanya kita di mata Allah. Kalau Tuhan itu membinasakan kita, ya itu kehendaknya. Coba Ibu baca di Al-Quran itu, surah Al-Maidah ayat ke-14. Itu jelas dikatakan, kalau seandainya ya Rasulullah, Nabi Muhammad, kalau seandainya Nabi Isa ini dan ibunya, kalau seandainya aku binasakan, siapa yang berani menentang aku, kata Allah. Siapa yang berani menentang aku, kata Allah. Kalau seandainya aku binasakan ini Isa putra Maryam ini, kata Allah. Silakan Ibu baca itu. Al-Maidah, atau saya mau bacakan ayatnya mana, atau Ibu bisa tersentuh hatinya? Boleh, Bu, saya membacakannya, Bu, dengan nada yang lembut.
Boleh Bu, silakan komentar Ibu. Al-Maidah ayat 14. Oke ya. Ntar Bu, saya lagi nyebrang nih, takut saya disambar sama kendaraan lain. Ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. Sorry, salah ayat aku rupanya. Sorry, maaf, salah ayat. 17 ternyata. Sorry, maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal masih ibnu Maryam. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء Wallahu ala kulli syai'in qadir. Artinya Bang, saya Bang ya. Sungguh, ya silakan monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Jadi sudah jelas ya Bu, Allah itu mempunyai hak, ya, prerogatif, di mana Allah itu pemilik segala apapun yang ada di langit dan di bumi, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Kalau seandainya Allah berkehendak untuk membinasakan Nabi Isa putra Maryam, siapa yang bisa menghalangi Allah? Nggak bisa. Tapi Allah masih berkehendak lain. Allah masih menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam pada saat peristiwa dia mau ditangkap. Jadi artinya Allah sudah tegas mengatakan, siapa yang berani bisa menghalangi aku, seandainya aku membunuh atau membinasakan, memusnahkan, mematikan yang namanya Isa putra Maryam, jelas dia adalah ciptaanku, bebas aku untuk melakukan apa saja terhadap dirinya. Tapi karena kasihnya Allah kepada dia, dia adalah manusia yang dipilih untuk mengajarkan umat manusia agar manusia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Tanpa seorang nabi, orang Israel, Bani Yahudi tidak akan mengenal Tuhan karena mereka sudah lupa ajaran-ajaran Nabi Musa dan sudah meninggalkan ajaran-ajaran Nabi Musa pada saat itu. Makanya diutus terus para nabi di sana setelah Musa. Nggak berhenti di situ. Kalau Musa berhasil membawa Yahudi ya ke jalan Allah, seluruhnya, mayoritasnya mereka berhasil gitu. Ajaran Nabi Musa berhasil, tentu tidak akan lahir yang namanya Isa putra Maryam. Tidak akan lahir Bu, tidak akan lahir. Allah maha mengetahui segalanya. Dari Musa sampai ke Nabi Isa alaihissalam, nabi-nabi itu hanya diperuntukkan kepada kaum bangsa Yahudi. Kalaupun ada orang Indonesia tidak untuk ke situ. Kalaupun ada orang Indonesia pada zaman itu memakan babi, itu tidak ada aturan Bu. Kalaupun ada orang Indonesia berzina pada saat itu tidak ada aturan. Kalaupun ada orang Indonesia
yang namanya meminum minuman keras, main judi dan lain sebagainya, melakukan maksiat, itu tidak aturan, tidak ada masalah, karena tidak ada nabi yang sampai kepada mereka, sama kita nggak ada. Ajaran-ajaran itu tidak sampai ke telinga kita, kebenaran itu tidak sampai ke telinga kita. Kita boleh melakukan hal itu, karena tidak ada hukumnya bagi berguncang imannya, nggak apa-apa. Karena tidak ada hukumnya bagi kita. Bang Cinta Salawat, bahasa langit itu sungguh luar biasa, Bang. Sayang Allah kepada hamba-hambanya itu luar biasa. Setiap wahyu yang diturunkan kepada oleh malaikat Jibril sama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu memakai kata wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Begitu mulia wahyu dari Allah, begitu mulia kalimah dari langit itu. Itu yang membuat tanpa disadari, jika banyak orang yang selalu mendengar Al-Quran itu tanpa sadar meneteskan air mata, selalu tergugah hatinya, selalu mengatakan wahai orang-orang yang berpikir, wahai orang-orang yang beriman. Begitu Bang, luar biasa. Saya menyebutkan ini tidak terasa nih Bang, dalil ini nggak terasa air mata ini udah merembes nih Bang. Saking kuatnya bahasa-bahasa dari langit itu Bang. Lanjut Bang Cinta Salawat. Allah juga menggolongkan mereka itu kafir. Kafir itu bukan hujatan, kafir itu bukan hinaan, menutup diri. Buka Allah jadi secara tidak langsung bagi orang yang sudah menutup diri, bukalah hatimu, bukalah pikiranmu. Sembahlah Tuhan yang benar, sembahlah aku. Allah, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budun wa aqimus sholata li zikri. Aku ini Allah. Aku ini Allah yang menciptakan alam semesta, yang menjadikan kau hidup di dunia. Sembahlah aku, laksanakan sholat. Itu perintahku dari sejak dahulu sampai sekarang dan seterusnya. Laksanakan supaya kau selalu mengingatku, itu kata Allah. Data yang diminta bukan ngoceh kayak burung. Data yang diminta. Buka Bible-mu. Buka Bible. Kalau nggak punya Bible, buka celanamu. Pun juga kamu berada. Punya Bible nggak sih lu? Ada. Punya Bible? Ini saya kata. Iya, buka mana, di nomor berapa? Kata Di halaman berapa? Buka. Pun supaya aku berada. Buka datamu, di mana nanti kalau kau mati ketemu Yesus, di mana datanya? Kalau kamu di mana datanya? Kalau kau mati nanti ketemu Yesus. Yang ada nanti kamu akan diusir oleh Yesus. Kamu cari firman yang gimana sih disuruh orang nyari data, gimana ini teman-teman? Yesus kata tidak punya data dia, malah kita yang disuruh cari. Makanya jadi Kristen jangan mimpi nanti ketemu Yesus. Justru Yesus berkata, enyahlah kau dari hadapanku, kau sekalian pembuat kejahatan. Mari kita baca ya, Matius 7 21 sampai 23 gitu ya. Kita baca saja teman-teman. Apakah setelah Om Handi mati? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, aku akan masuk ke kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, hanyalah daripadaku kau sekalian pembuat kejahatan. Itu justru Yesus mengusir kamu karena kau menuhankan dia. Yesus di muka bumi tidak pernah mengklaim dirinya Tuhan, tapi kalian membolak-balikan fakta, menuhankan dia, mengusir setan atas nama dia, bermujizat atas nama Yesus. Kau akan diusir ini pakai data. Sekarang tunjukkan datamu. Di mana nanti kalau kau mati ketemu Yesus? Tunjukkan datamu di mana nanti kalau kau mati ketemu Yesus. Di mana datamu?
Jadi yang akan diinyahkan. Ya udah turunkan aja ini orang Bunda Rama ini mah perumus togel ini. Ini mah ahli togel. Kagak ada datanya. Setelah Om Handi mati, Kagak ada datanya, ini mah perumus togel. Gak perlu diajak diskusi. Gak ada datanya, dia ngoceh melulu. Bible nggak ngerti. Kristen ini Kristen Oon ini nggak ngerti Bible. setelah Om Ini namanya Kristen Oon, bocol bener, nggak ada datanya. secara fisik Pakai data. nihil. Mana datamu? Mana datamu? Nanti kalau kau mati ketemu Yesus, datamu mana? Jangan mimpi, coy. Jangan mimpi. Jangan mimpi. Itu dikatakan Di mana datamu? Mau mati nanti mati ketemu Yesus. surganya akan Ini ngomong melulu, Bu Rahmat, turunin aja ngapa orang kayak gini? Ngapain dipiara? tidak Suruh aja dia buang sampah pagi-pagi gitu loh. secara fisik. Suruh buka data nggak mau gitu. Ini saya pelajari dari Dia data mana di Alkitab kau nanti ketemu Yesus setelah mati mana? masuk surga saja, surganya akan Ya ini ngecek melulu, mending kamu ke ini deh. jadi Ke sawah tuh. dan apa Beresin tuh rumput-rumput tuh pada tinggi tuh. secara fisik nggak bisa, Gimana coba diskusi bro ya teman-temannya? Diskusi nggak punya data loh. itu nihil Nggak ada, ngoceh melulu. Kristen kayak begini, bloonnya nggak ketulungan, nggak ngerti Bible gitu loh. kan. Cuma nggak bawa data, ngecek kamu. Kalian mengatakan kan Ya, ini kan gini Pak, siapa sini? Dia kan ngomong gini, saya nanti kalau mati ketemu Yesus, datanya mana? Kalau Kalau nggak ada berarti mimpi tuh Pak, mimpi di siang hari. Ya, sebelumnya kan kita bantu, sebelumnya kan dia bertanya Bandi, dia bertanya. kan Kita kasih di dalam ajaran kalian, kalau Allah saja masuk Ini ngoceh melulu nih, ngoceh melulu gitu loh. Iya. masuk surga itu Gimana mau diskusi kayak gini? jadi bagaimana Ayo, gimana mau diskusi? Gimana dia ngomong aja lah. kalian secara fisik Jadi teman-teman Kristen jangan berharap Anda nanti mau ketemu Yesus setelah Anda mati. Justru Anda diusir oleh Yesus. Gitu loh. saja Itu data saya pakai. itu saja yang salah kaprah. Jadi Anda ini cuma mimpi di siang hari gitu loh. Yesus selama hidup di dunia ini itu dia utusan Tuhan. Dia tidak pernah mengklaim dirinya Tuhan. Menghujat, Ibunya sendiri yang merawat dia, tidak pernah menganggap anaknya Tuhan. rampok, Kenapa Yesus diangkat Tuhan? kejahatan. Setelah nanti di Antioquia, berubahlah nanti dia pergi ke barat di Roma, di sana dikonsilikan, dijadikan Tuhan. Sebagaimana Roma 14:9, dia mati menjadi mayat dulu, baru dijadikan Tuhan oleh Paulus. Menghujat, Bagaimana mungkin ada Tuhan dibuat oleh Tuhan yang berbotak-botak itu gitu loh? bunuh, itulah kejahatan. Tidak akan pernah masuk akal anak manusia dijadikan Tuhan oleh Paulus. Begitu loh. Dan kalau Tidak ada itu Yesus Tuhan. surganya akan hancur. Bagaimana mungkin mau masuk surga ketemu Yesus sedangkan Yesus bukan Tuhan? Gimana ceritanya coba? Dan bilang kalau Allah kalian Apa ngarang aja lo, nggak punya data lo. So tahu tentang Al-Quran, Bible-nya sendiri nggak ngerti. jadi bagaimana mungkin kalian bisa datang secara fisik pada Allah? Iya kan? Ya terus pakai data apa kau? Pakai data apa itu? Katanya surga saja akan hancur. Surgamu itu isinya itu para pesundal-pesundal dan pemungut cukai. Apalagi Di surgamu itu isinya satu, ada perang naga belum usai. mungkin Di sana mendahului kamu para pesundal-pesundal, dengan Allah kalian. wanita-wanita pesundal, pemungut cukai. Nanti di surga itu, nanti ketemu, oh ini dia nih yang pernah dulu tidak bayar sama saya nih, bayar setengah nih gitu loh. Nanti aku dituntut pertanggungjawaban sama perempuan-perempuan pesundal di surga itu. Itu loh. Makanya lu jangan ngomong surga di sini, surgamu nggak nyaman. Di sana kamu itu berbentuk roh, tiap hari menyembah, menyanyi, joget-joget. Roh kayak hantu bergelantungan gitu. Itu di surganya Kristen. Apa enaknya coba kayak gitu? Apakah Om Handi? Apa enaknya coba di surga tiap hari menyembah, menyanyi? Saya tanya Om Handi. Nggak usah tanya, lu jawab dulu nih. Mana datamu bro? Mana datamu dijamin masuk surga setelah mati ketemu Yesus? Nggak bisa lu. Mana datamu? Apakah bisa bertemu Bu Rama orang kayak gini lu diajak nggak banget gitu loh. secara fisik? Bu Rama mana Bu Ramanya ini? Bu Rama turunin aja kenapa bu? Bunda turun dia nggak mau diskusi tuh. Nggak ada datanya gitu loh. Sudah. Bikin capek. Silakan Bang Hopi. Saya tutup dulu ya. Teman-teman Kristen jangan berharap banyak.
Kalau Anda mati ketemu Yesus, tidak punya data itu, tidak ada, itu ngarang aja itu. Justru nanti Anda diusir oleh Yesus. Gitu loh. Ada datanya. Coba baca Matius 7:21 sampai 23. Gitu loh. Jadi kebalik, jangan mimpi deh. Itu dari saya, makasih. Oke. Makasih Bang. Atau saya kasih Oke, silakan, pertanyaan Pak. sederhana nih, kasih pertanyaan sederhana bahwa Oke, gimana jaminan buat Kristen yang menuhankan dan menyembah Yesus bisa masuk ke dalam surga? Betul. Ustaz. Ada. Yesus sendiri nggak jamin Ada surga nggak? kok. Ada ya, Yesus sendiri nggak jamin Silakan surga. Pak Saperus ditanggapi Ustadz Alif. Silakan Pak Saperus. Apa pertanyaan tadi saya ke belakang sebentar? Ya. Saya pertanyaannya sederhana. Di mana jaminan dari Yesus bahwa Kristen yang menuhankan Yesus dan menyembah Yesus itu bakal masuk surga? Ketika saya nanti jawab, jangan disangkal atau dihakimi. Ini kan menurut keimanan kami. Disclaimer dulu ya. Data dulu baru disclaimer, Pak. Data aja Ya. dulu langsung. Data dulu di Bible pakai. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu ada di Injil. Nah itu sudah. Saya bantu, Pak. Itu di Yohanes 14:6. Saya bantu. Ini Bible stasioner di sini. Saya bantu. Lanjut. Ya, Ya, itulah ya. Saya nggak mau lebih mendetail ke kami itu masalahnya nanti. Berarti kami lebih pintar Bible dari Anda semua gitu loh. Lanjut. Udah nggak apa-apa. Terima kasih Anda yang lebih pinter. Tapi kapasitasnya, esensinya kita diskusi itu bukan untuk saling menghakimi, untuk Enggak. Kristen-Kristennya. Bapak barusan dipahami nggak ayat yang barusan Bapak sebut? Dipahami nggak kalimatnya itu gimana dan apa maksudnya di ayat itu? Ya jelas dipahami lah. Jelas dia jalan kebenaran dan hidup. Jadi melalui dialah jalan kebenaran dan hidup menuju Bapa ke surga. Itu menurut kami kalau Anda Iya, melalui dia itu, Pak, melalui dia sebagai jalan itu maksudnya mengikuti pengajarannya atau gimana? Dipahami dulu Ya, loh. Itu kan kalimat perlu dicerna, Pak. Iya, pengajarannya tuh. Ya, berarti yang mengikuti pengajaran Yesus, yang mengikuti pengajaran Yesus berarti masuk surga kan gitu maksudnya. Iya, seperti yang disampaikan Nah. tadi kan, wah dia ngomong, Nah, gini Pak, pertanyaannya gini Pak, maaf. Yesus di mana Yesus? Gini Pak, makanya di mana Yesus mengajarkan menuhankan dia dan menyembah dia masuk surga? Kan ikuti ajarannya. Nah, saya tanya tadi. Itu yang belum menyentuh dari pertanyaan gitu loh, Pak. yang menyebutkan Tuhan. Di mana ayatnya Yesus mengajarkan menuhankan dia dan menyembah dia itu masuk ke dalam surga gitu loh. Kalau Yesus jalan sebagai bentuk pengajaran, yaitu saya terima Pak, jalan itu bukan tujuan, jalan bukan Tuhan. Yang jadi pertanyaan, menuhankan dan menyembah Yesus itu masuk surga, di mana Yesus mengajarkan demikian gitu loh. Iya, jadi apa masalahnya? Nah, pertanyaan saya, di mana Yesus mengajarkan menyembah dan menuhankan dia itu masuk surga? Ya jelas, akulah jalan kebenaran itu. Melalui dia. Makanya nggak akan bisa saya jelaskan ngalor ngidul juga. Jadi begini ya, setelah pendeta, setelah Romo itu Yohanes bahasa serius. Izin dengerin dulu Bang. Itu Yohanes 14:6 itu Yesus itu jalan apa tujuan Bang? Ya, Yesus di situ jalan apa tujuan? jalan kebenaran dan hidup untuk nah jalan itu kan pasti kita mau bertujuan. Iya jalan. Baik jalan. Tujuan. Tujuannya kemana Bang? Ya kepada Bapa lah. Oke, yang Tuhan yang mana? Yang jalan apa yang Bapak? Nah seperti kembali ke tadi Tritunggal Maha Kudus. Ya, dijawab saja dulu Bang. Bang, Bapak ini jangan dipersulit dong bahasa Indonesianya. Yang manakah yang Tuhan? Jalan ini adalah Yesus, tujuan ini adalah Bapa. Yang mana yang Tuhan? Bapa atau Yesus atau dua-duanya? Dibilang Tritunggal Maha Kudus itu ya Bapa, ya Putra, ya Roh Kudus. Artinya Tuhan Anda tiga. Nah ini makanya saya bilang tadi nggak akan Silakan Ustaz Alif, lanjut Ustaz Alif, maaf dipotong tadi. Ustaz lanjut. Aman. nyambung. Gini loh Pak. Lebih elok tuh begini ya, dengerin dulu. Lebih elok tuh begini. Sampai Gimana cara nanya yang baik? pengajaran tentang Islam, ya kan?
Terus yang Kristen sampaikan pengajaran tentang Kristen, silakan menilai masing-masing, bukan untuk menghakimi orang. Oke, saya jelaskan tentang Bukan gitu Pak, bukan masalah menghakimi Pak, bukan itu poinnya, bukan. Iyalah, orang Anda Nah, sekarang begini, ya, gini Pak ya. Tentang keimanan kalian. Enggak, bukan. Bapak tolong pahami poin pertanyaannya. Bapak sendiri kayaknya udah paham. Tujuan Anda bertanya itu apa? Sekarang saya tanya. Agar tahu benarkah Yesus mengajarkan menuhankan dia dan menyembah dia, Pak. Bang spesialis ini Ustadz Alif dulu. Izin dulu sama moderatorin. Ustadz Alif dulu, habis itu baru Anda, oke? Ya, Ustadz dulu, silakan Ustadz. Ya, mohon dipahami poin pertanyaannya, Pak. Ketika Bapak tadi katakan Yesus sebagai jalan di situ adalah pengajaran, cara mengenal Tuhan, kan gitu. Kembali kepada jalan Tuhan. Yesus sebagai jalan, bukan sebagai tujuan. Gini Pak, tolong dipahami Pak. Di mana Yesus mengajarkan menuhankan dia dan menyembah dia? Karena setahu saya, baca Bible Anda, Yesus mengajarkan menyembah satu Tuhan. Bukan dia, bukan menyembah Yesus, tetapi menyembah yang disembah oleh Yesus. Yesus bilang satu-satunya Tuhan yang benar, dan Yesus sebagai utusan. Yesus bukan Tuhan, Pak. Makanya pertanyaan saya buat orang Kristen, di mana Yesus mengajarkan menuhankan dia dan menyembah dia? Jangan kembali pulang ke jalan. Bapak tadi sudah bilang jalan itu adalah pengajaran Yesus. Yang mengikuti ajaran Yesus, maka dia akan selamat bersama-sama menuju surga, bukan menuhankan. Di mana ayatnya Yesus mengajarkan menuhankan dia dan menyembah dia gitu loh. Oke, stop. Tolong dipahami, Pak. Biar dia jawab dulu. Di mana itu Pak? Silakan dijawab Pak. Ya itu tadi, pertanyaan Anda itu tujuannya apa? Aduh Bapak, Jangan dipotong, biarin apapun dia jawab. Sekarang kan Kita yang saya imani, apa yang saya pahami, nggak harus sama dengan pemahaman Anda yang tidak mengimani dalam kekristenan, nggak akan nyambung. Gimana sih? Udah Pak. Terusin Pak. Anda waktunya 2 menit. Silakan. Iya. Jadi begitu ya. Jadi ya kita harusnya jadi saling menghargai. Bukan ketika saya menyampaikan pemahaman saya, kenapa itu hanya gimana begitu dan sebagainya. Ketika saya misalkan menanyakan tentang keislaman, tentang Muhammad, gimana? Muhammad itu nabi yang bukan menurut Anda kan itu nabi, menurut saya tidak. Kan gitu. Cukup Pak? Masih ada? Oke, Anda diam dulu, gantian lagi ke Ustadz Alif lagi. Silakan Ustadz Alif. Ya baik, saya hargai iman Pak Exaperius ya. Saya hargai iman Anda. Pertanyaannya gini loh Pak, permasalahannya juga begini. Bukan kami mengoreksi Bapak, bukan masalah tidak menghargai. Kami hargai iman Anda. Kita berbeda, iya berbeda. Justru Pak, yang jadi pertanyaan dari kami adalah apakah imannya Pak Saperius itu sama dengan iman Yesus? Apakah yang dipahami oleh Pak Saperius sama dengan yang dipahami oleh Yesus? Kalau merujuk di Al-Quran, ketika mengatakan kata Allah wa'anibuduni hada siratul mustaqim, sembahlah kalian aku, inilah jalan yang lurus. Lalu para nabi mengajarkan bahwa dia itu menerima wahyu dari Tuhan agar menyembah satu Tuhan. Itu ayat Al-Quran Al-Anbiya ayat 25. Lalu kata Nabi Isa alaihissalam, apa di situ perintahnya? Inna Allaha rabbukum fa'buduhu hada siratul mustaqim. Sesungguhnya Allah ini Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Sembahlah dia, itulah jalan yang lurus. Inilah jalan yang lurus, bukan menyembah utusan. Nah, kami sudah clear Pak, nggak perlu capek-capek muter-muter. Nah, sekarang begini Pak, imannya Pak Saperius apakah sama dengan apa yang diajarkan oleh Yesus? Itu permasalahannya. Itu permasalahannya Pak. Anda percaya Yesus? Pak, sebelum kelar Pak, gini aja. Pak Saperius sebentar Pak, melalui moderator Pak, biar tertib ya. Gini aja deh. 10 detik lagi loh. Gini aja nggak apa-apa Ustaz. Pak Saperius gini aja. Anda menerangkan saja Yesus itu siapa sih menurut Anda gitu, nggak apa-apa deh. Ya, silakan Pak. Yesus itu siapa? Bapak itu siapa? Roh Kudus itu siapa? Ya, silakan Pak. Anda waktunya 2 menit, jangan dipotong yang lain. Silakan. Lah, dari awal tadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Yesus itu firman yang menjadi manusia. Ya seperti itu. Kalau mau menjelaskan seperti mendetil-detil lagi, ya ada momennya, ada tempatnya sendiri. Kalau memang Anda benar-benar ingin tahu, datang ke yang memang menguasai. Kita ini kan sama-sama awam.
Jadi apa yang kita sampaikan sesuai dengan yang kita pahami. Jangan yang nggak kita pahami kita sok-sok tahu menyampaikan segala sesuatu, apalagi tentang keimanan orang lain. Masih aja Ustaz, biar. Aduh. Oke, nggak apa-apa. Udah Pak ya. Jadi begini Pak Ustaz, semua Ustaz Al, Pak Farid, Abi, Kang Chan bahwa Saperius mengakui dirinya masih awam. Dia masih juga belum terlalu menguasai. Jadi dimaklumi saja kalau beliau tidak bisa menjawab pertanyaan yang agak sedikit ke poin sentralnya kan begitu. Kira-kira begitu Pak Saperius? Ya enggak, menurut Anda kan, karena beda keyakinan itu tadi nggak akan nyambung, Mas. Oke. Boleh gantian bicara lagi sama Ustadz Lalip, Anda standby lagi gitu? Boleh ya? Oh iya boleh. Terima kasih Bang, silakan Ustadz. Lanjut Pak. Ya, baik. Begini, kembali lagi Pak Saperius, apakah yang Anda imani sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus? Itu poinnya loh Pak. Poinnya itu di situ. Ketika Anda mengimani Yesus sebagai Tuhan, ketika Anda imani Yesus sebagai Tuhan, apakah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus? Saya punya pertanyaan sederhana aja. Misal mengutip Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka itu murid-murid Yesus yang mengikuti ajaran Yesus. Kata Yesus, mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, mengenal Bapa, mengenal Allah, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus sebagai utusan. Pertanyaannya, menurut Yesus Tuhan yang benar itu ada berapa? Nah, silakan Bapak jawab. Ingat, jangan bawa iman Bapak, saya hargai iman Bapak yang sedang kita diskusikan. Apakah iman Bapak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus? Itu Pak poinnya Pak. Silakan Pak. Gak bisa bicara, jangan bawa iman kita, tapi kan bicara tentang iman, bicara tentang Yesus, bicara ketuhanan, nggak mungkin lah. Nggak bisa bawa tentang iman, kok aneh. Kecuali Anda tanya, misalkan presiden atau tanya politik, nah itu nggak perlu bawa iman, nggak perlu menyangkut cara. Ini bicara tentang Yesus yang berkaitan dengan iman. Nggak bisa gitu Pak. Gini Pak Saperius, iman itu kan berdasarkan data. Maksudnya itu data di Bible Anda pakai seperti apa gitu Pak, silakan. Terus sekarang kalau kita mau debat kusir, kalau bicara data, sekarang saya ingin Angel ini. Ya, nggak apa-apa. Ya, aja. Pak, ini diskusi Pak. Bapak ini gimana tuh? Boleh sedikit saya masuk ya, sedikit izin. Ya, silakan Ustaz. Bang Saperius, oke lah kita ini ya, Bang ikuti Bang Saperius. Bang Handi. Sedikit Bang Chan. Bang Handi, woi minta permintaan lagi. Kita naikkan atau enggak? Enggak usah, enggak ada ilmunya. Unda muter nanti aja. Iya, muter-muter. Lanjut. Ya, jadi oke, kita hargai ya Pak Saperius itu iman. Pertanyaan saya gini, pertanyaan pengantar dulu ya. Pak Saperius, kalau iman Pak Saperius itu sama nggak dengan imannya Yesus gitu? Ya sama lah, orang dia yang jadi panutan, yang jadi contoh teladan. Iya. Orang Kristen. Iya. Oke. Nah, tadi Ustaz Alif menyebutkan ya Yohanes 17:3. Menurut Pak Saperius, ketika Yesus mengatakan inilah hidup yang kekal, mengenal Engkau satu-satunya ilah, yaitu Bapa gitu ya. Nah, dan Yesus Kristus adalah yang diutus. Menurut Pak Saperius, bagaimana cara berimannya Yesus terhadap Tuhan? Apakah Yesus mengimani Tuhan itu hanya satu-satunya, ataukah ada konfigurasi yang lain lah gitu? Bapa itu yang dimaksud dalam Kristenan, Bapa itu satu hakikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, nggak bisa dipisahkan. Oh enggak, pertanyaan saya ini, yang diimani Yesus, yang diimankan gini ya, menurut Pak iman Pak Saperius itu sama dengan iman Yesus gitu ya. Nah, saya tanya iman Yesus dulu terkait ketuhanan. Apakah Yesus mengimani Trinitas, ataukah Yesus mengimani hanya satu-satunya saja Tuhan? Silakan Pak Saperius. Yesus itu kan bagian dari Trinitas, Tritunggal Maha Kudus. Makanya setelah dia naik ke surga, dia bicara Roh Kudus akan turun atasmu. Ya, jadi Yohanes 17 ayat 3 ini salah ya? Ketika Yesus mengatakan satu-satunya, yang keliru. Kalau Kristen mau udah clear, salah. Di mana letak kekeliruannya bisa dibantu Pak Saperius? Di mana bagaimana bisa satu-satunya menjadi karena Anda memahami Yesus itu sebagai manusia biasa, hanya sebagai
katakanlah apa rasul atau apa, jadi nggak akan nyambung pemahaman. Ya. Ya, jadi yang diimani Yesus itu apa itu? Ketuhanan. Ada berapa Yesus mengimani ketuhanan? Oke, sekarang saya tanya ke Pak Sabarius. Kayaknya nggak nyambung, gini aja. Izin ya. Harus kita kasih data ke dia. Ya harus kita kasih data ke dia, nanti dia yang membantah data itu gini ya. Yesus berkata nih di dalam Bible nih, aku hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel. Jadi Yesus mengaku utusan satu. Yesus berkata di Ulangan 64, Sema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita itu esa satu. Yesus berkata begitu. Di Matius 12:29 juga sama. Markus 12:29 juga sama, gitu ya. Yang paling inti di situ juga Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Yohanes 14:28 itu berkata juga, Bapa lebih besar daripada aku, dan seterusnya begitu. Menurut Pak Saperius, data yang saya bawa tadi ini, Yesus itu sebagai utusan atau Yesus sebagai Tuhan? Berdasarkan data yang saya baca tadi, silakan Bang. Saya pakai data lo ya Bang. Pernyataan Yesus saya bawa Bang. Anda setuju atau Anda bantah pernyataan Yesus? Silakan. Bang, Kenapa jangan didiamkan Pak? Ini data loh. Ya, Jangan didiamkan, jangan didiamkan Pak. ya sambil buka toko ini, jadi tadi ngelayanin. Ya saya ulang ya, Pak Saparius saya ulang ya. Ya, Ya, dengerin baik-baik. Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel. Dia mengaku utusan. Yesus berkata, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita itu esa. Yesus tidak mengajarkan Trinitas. Yesus tauhid, Tuhannya satu, dia utusan. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Bapa lebih besar daripada aku. Yohanes 17:3, satu-satunya Allah yang benar, Yesus adalah utusan, dan seterusnya. Menurut Anda, kalau Yesus mengklaim dirinya utusan, Anda setuju atau tidak dengan pernyataan Yesus? Silakan. setuju banget. Saya setuju. Pinter, setuju ya. Iya lah. Menurut di situ tertulis juga bahwa Bapak yang mengutus dia. Pak Saparius setuju? Setuju. Oke, saya setuju. Nah, kalau ada Bapak yang mengutus dia, apakah utusan ini sama dengan yang mengutus? Beda. Beda. Baik, pinter. Kalau berbeda, yang manakah yang disembah? Pengutus atau yang diutus? Ya Bapak yang disembah. Tapi Bapak dalam yang- Bapak itu ada Bapak yang disembah. Tuhan. Pinter, pinter. Jadi Yang mana? Oke, yang manakah yang maha kuasa? Pengutus atau yang diutus? Nah, ini jadi kayak yang Kristen ini kayaknya goblok amat. Kok Anda tanya tentang Kristen saja? Ya kan Jangan emosi atau apa-apa, jangan emosi. Kita diskusi tuh. Bukan emosi. Anda tidak memahami keimanan saya, tapi kayak sosok paling ngerti. Lebih-lebih. Bang, ini jelas di narasinya jelas di ayatnya jelas. Abang saya ini pakai data, abang. Bapak, abang ini tinggal. Kalau nggak setuju data itu, ya lawan Yesus saja gitu loh. Betul. Anda pakai data, tapi pemahaman Anda itu kan nggak sesuai dengan pengajaran dalam kekristenan. Ya kalau begitu dibantah aja bang. Data itu gitu loh. Enggak ada artinya bang. Saya hanya membaca loh bang. Anda beda keyakinan nggak akan bisa diterima. Sama aja seperti gini lah. Muhammad bagi kalian itu nabi, bagi Kristen enggak. Itu nggak akan bisa. Mau dipaksakan. Tapi kami bisa membuktikan kami bisa membuktikan gitu ya. Begini ya bang ya, saya ajak diskusi yang dengerin dulu. Bisa dengarkan dulu bang. Bang bisa dengarkan dulu ya. Ya oke, Anda standby dulu. Misalnya Anda mengatakan Muhammad bukan nabi, kami bisa buktikan berdasarkan data yang ada. Nabi Muhammad itu nabi, dengerin dulu lah. Contoh nih diskusi yang baik nih pakai data nih. Ya, nabi itu kenapa disebut nabi? Karena dia menerima wahyu dan ada kitabnya. Wahyu yang diterima dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril,
setelah menerima wahyu pertama itu disebut nabi, gitu loh. Itu jelas datanya ada, gitu loh. Nah, sekarang ini Anda mengatakan Yesus, dengerin dulu lah, dengerin dulu. Dengerin dulu. Anda mengatakan ya Yesus itu Tuhan. Anda panjang lebar, saya nanggapinya nanti nggak bisa. Ya silakan. Apa yang mau ditanggapi? Iya, nyerocos panjang lebar, saya nanggapinya gimana? Ya nggak apa-apa, biarin kita ngerocos katanya. Silakan. Itu kan data ya kan ya, data. Sekarang fakta. Kalau memang oke, Muhammad Nabi. Sekarang apakah tokoh Muhammad itu benar-benar ada? Baik, terus kalau memang ada, dia wafat, kuburannya mana? Terus mukanya itu seperti apa? Itu kan harus ada pembuktian. Ini kan dalam perspektif kita yang Kristen. Ayo, seperti itu. Saya jawab, gampang jawabnya. Jangan gampang jawabnya ya. Bisa saya jawab, kalau saya jawab bisa nggak kupingnya ditutup, mulutnya ditutup, kupingnya dibuka, boleh ya? Oke, Anda bertanya. Benar nggak sih Nabi Muhammad itu ada? Kuburannya ada nggak sih? Apakah dia fiktif? Ada. Sirah Nabawiyah lengkap. Mulai dari umur 0 sampai beliau wafat, Nabi kita itu ada. Sirah Nabawiyah lengkap. Kuburannya ada. Tokoh yang paling berpengaruh yang pernah ada di muka bumi ini dirilis oleh Michael Hart itu orang Kristen. Nabi Muhammad nomor 1. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi nomor 1, Tuhanmu nomor 3. Kan bisa diklaim seperti itu. Dong. Kan bukti. Saya paham, saya sudah paham. Nggak usah panjang lebar, paham. Sekarang gambarnya itu seperti apa? Ada nggak gambar Muhammad itu? Oke, gambar. Baik. Nggak pernah saya ngelihat ada foto Nabi Muhammad. Oke, baik. Saya jawab. Saya jawab. Kami di Islam itu tidak pernah diberikan gambar foto Nabi Muhammad SAW. Tujuannya tentu ada supaya tidak dikultuskan begitu ya. Kedua, tapi kalau ciri-cirinya beliau itu ada tinggi, berkulit sawo matang, ganteng, ada semua ciri-cirinya. Tapi kami tidak pernah diperlihatkan, ajaran kami melarang bahwa memang itu tidak ada gambar dan fotonya. Kalau Anda itu minta, saya nggak bisa menjawab karena memang tidak ada fotonya. Nah, itulah Bang yang saya bilang. Ketika pemahaman itu coba dipaksakan, seperti yang akidah dari Islam tidak boleh atau apalah gambar Muhammad itu dimunculkan. Oke, kalau sebagai orang Bang, Anda udah bertanya beberapa kali, satu aja Bang. Kalau Anda itu pernah Yesus ada di muka bumi, ini juga Tuhan, ada fotonya nggak Bang? Tuhan Anda? Ya, ada. Yang mana Bang? Yang mana Bang? Dengerin dulu, ada kain kafan yang ketika. Saya nggak minta kain kafannya Bang. Anda ngerti bahasa Indonesia nggak sih? Dengar fotonya Tuhanmu Bang. Ada nggak? Iya. Ya ini kan foto dalam arti kan gambar kan? Iya, gambarnya. Ada nggak Bang gambarnya Tuhanmu Bang? Soalnya gini Bang ya, yang saya lihat di internet Bang, di Jepang itu matanya sipit, di Cina matanya sipit. Oh itu kalau di daerah itu, dengerin dulu ya Bang, gantian lah bicara. Di daerah Ethiopia sana begitu dia warna kulitnya hitam. Kalau di daerah bule-bule itu dia kok bule-bulean gitu Bang. Sebenarnya dengerin dulu Bang. Yang mana sih yang asli foto Tuhan Anda itu Bang? Yang mana yang asli Bang? Iya, itu namanya inkulturasi seperti dalam kekristenan. Saya nggak minta inkulturasi dan terasi Bang. Saya nggak minta terasi Bang. Saya minta foto asli Tuhanmu Bang. Ada di bekas kafannya tuh. Saya nggak minta bekas kafannya Bang. Bahasa Indonesia ngerti nggak sih Bang? Saya minta gambarnya Tuhanmu Bang. Gambar aslinya Bang. Ya itu yang beredar. Yang mana banyak sekali Bang. Ya Jepang, ya Cina, Indonesia ya Indonesia, Eropa ya Eropa. Belum Afrika. Yang mana Bang? Afrika hitam Bang, rambutnya ikal. Yang mana Bang? Indonesia. Yang mana Bang? Yang ras Yahudi dong. Kan Yesus itu orang Yahudi. Kalau yang mana Pak? Yang aslinya Bang? Anda kan tadi minta foto nih baru percaya. Iya, Anda nggak percaya Nabi Muhammad karena nggak ada fotonya. Ya, Anda percaya Yesus Tuhan, fotonya mana? Silakan. Kalau
kalau orang Kristen di rumahnya pasti ada gambar Tuhan Yesus. Ya yang mana yang asli? Yang di rumah lah. Makanya kalau saya jelaskan seperti apa, Kalau orang Afrika itu bang, kalau orang Afrika Yesus itu warna kulitnya hitam bang. Kalau di China itu putih bang, sipit matanya. Yang mana yang benar? yang ras Yahudi, denger nggak? Yang mana ras Yahudi? Yang mana? Lo lihat sendirilah yang Coba Yahudi Ustaz gimana. Alif, coba tampilkan gedein dulu Bu Rama, Ustaz Alif buka data dulu, buka foto. Ustaz Rama gedein dulu yang mana suruh pilih. Bu Rama gedein Ustaz Alif. Gedein Ustaz Alif dulu. Kayak Sabarnya, Bang, ya. kita ini. Diam dulu, kita mau lihat yang mana yang Anda sendiri yang minta. yang mana nih Bang? Yang asli? Nah itulah. Ya itulah yang mana ini banyak jenis. Nah yang mana? Nggak ada wajah. Nah ini warna hitam ini, bukan? Hitam tuh. Bukan Nah, yang ini. pertama tadi yang ras Yahudi, kira tahu nggak ras Yahudi itu? Seperti apa? Timah-timah Tuhannya seperti kok pakai ras? ke timur. Ya memang itu seorang Yahudi. Bunda Rama gedein itu Rama, ini tontonan gratis ini. Nah tuh. Itu digambarkan seperti itu ya, emang. Itu infiltrasi itu kalau gambar-gambarnya itulah istimewanya. Jadi kadang banyak. Enggak, saya minta aslinya Bang. Kalau Tuhanmu pernah ada aslinya yang mana? Nah, itu tuh. Jangan-jangan Tuhanmu pipit juga Bang. Benet Ustaz. Pipit Tuhanmu nih. Tuhanmu nggak pernah ada di bumi ah. Pipit nggak ada aslinya ah. Benet. Hati-hati Ustaz. Itu Ustaz Alif. Ngaco Nggak nih. ada ah. Masa iya? Nggak punya Tuhan. Orang Pipit dijawab Yesus itu. yang mana? Ternyata Yesus pipit juga ya menurut kamu ya, nggak ada gambar aslinya ya? Nggak ada, nggak ada. Pipit ah. Masa? Nah, itu coba aslinya yang mana? Yang banyak banget modelnya. Nah, Ya, yang mana itu? Nah, ini kayak Wali Songo, dia mana nih? Rambutnya dikepang. Yang mana nih Bang? Yang Maaf saya ya. bilang tadi. Saya tarik ucapannya bukan Wali Songo. Jangan saya nanya. Ucapan saya, maaf. Tapi kan Nah, ini China nih, ini China nih. Nah, ini China. Itu apa tuh? Nah, Sekarang nah, tahu yang mana nggak? Bang? Tahu nggak Isa apa Yesus? Enggak itu usah orang- tahu, enggak, langsung tunjuk yang asli yang mana Tuhanmu. Ya nunjuknya gimana di foto ini? Nah, ini banyak macam-macam yang mana. Pelan-pelan dulu, Ustaz. Stop dulu di sini, stop dulu di sini, Ustaz. Jangan digoyangin. Tunjuk yang asli di sini yang mana? Tunjuk. Ada atau tidak asli di sini? Kalau nggak ada kita lewati halaman pertama. Oke, tidak ada, Anda diam. Halaman kedua. Cari ke atas, Ustaz. Ke atas. Yang pertama tadi, gambar yang pertama tadi, Yang mana? Yang asli? yang pertama dikeluarkan tadi. Yang mana? Ini pilih nih Bang. Ya, stop. Nah, Anda pilih di sini. Yang mana? Gambar yang Yesusnya pertama. janggutan. Yang mana yang asli Bang? Yang pertama tadi dimunculkan, dengar nggak ya? Oh, yang ganteng kayak bule itu gitu loh. Nah, Pilih-pilih. Pilih. Terus kenapa banyak begini Bang? Barometernya apa? itu terakhir aja. Astagfirullahaladzim. kontradiksi Ya Allah, ya Rahman, ya Nomor Rahim. berapa yang benar ya? Nomor berapa ya? Makanya itu tadi yang saya bilang nggak akan bisa. Nah, ini nih kali ini. Yang mana Bang? Yang mana Bang? Dibilang gini-gini. Yang ini yang mana Bang? Mana Bang? Gimana sih? Waduh, parah, lebih parah ini Bang Handi. Cara Anda itu sudah memprovokasi. Loh, saya kan mau minta bukti Abang. Kalau memang Abang Tuhannya adalah Yesus pernah ada di muka bumi gitu, sesuai dengan parameter Anda harus ada foto aslinya. Ya saya minta dong Bang, pertanyaan balik gitu loh. Gambar yang dimunculkan yang pertama. Kok malah gambar yang macam-macam dimunculkan? Memang banyak gambar Bang. Kan saya bilang yang pertama tadi yang dimunculkan yang pertama. Ya para Ustaz Alif, yang pertama Ustaz Alif yang bule coba kasih lihat. Yang bule ya. Enggak, barometernya apa dia menilai bahwa dia itu emang punya tolak ukurnya? Udah pernah lihat? Itulah gambar yang dihasilkan oleh pelukis ketika melihat bekas gambar bekas muka Yesus di kayak kapan. Oh, bekas muka dilukis, bekas muka. Nah itu kalian apa? Kalian memang meyakini tidak bagaimana. Nah ini Yang mana nih? apa? Yang mana nih Bang? Nah, Bukan ini tadi yang pertama.
Yang mana sih? Itulah kenapa tadi Anda menanyakan kita punya Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Nggak boleh kita menyamakan dengan Yesus itu. Nah, makanya kan nggak boleh kan? Nggak boleh kan? Ya ini Aman. Anda tuh kabarnya mana itu? Ya kan? Enggak, sekarang disclaimer aja nggak boleh kan? Ketika pemahaman begitu juga sebaliknya. Itu buktinya ada gambarnya itu. Digambarkan. Nah, iya. Kalau Muli yang ganteng ini. ya, tapi kan yang nggak boleh kan gambar Muhammad. Ya kan? Bagi mereka, yuk kita menghargai. Jadi lihat kan, tapi kamu harus siarkan ada buktinya lah kalau sudah itu. Ya udah, memang itu yang Anda